Minum, adikku sayang. Setelah minum, buat aku terangsang. Jiang Sisue, kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Kalau orang tua tahu, mereka tidak akan membiarkanmu. Dua orang tua itu sudah kubawa ke jalan menuju reinkarnasi. Dan kau bukan lagi nona kaya. Jiang Sisue, keluarga Jiang merawatmu bertahun-tahun. Kenapa kau membalas budi dengan kejahatan? Karena hanya jika kalian semua mati, aku bisa menjadi putri sejati keluarga Jiang. Lalu apa yang kau tunggu? Bawa aku pergi. Jangan buru-buru. Bagiku, kau masih punya nilai. Efek obatnya hampir terasa. Bawa ke tempat tidur Shenye. Panas sekali. Ini di mana? Minuman tadi ada masalah. Siapa yang berani memberiku obat? Siapa kau? Kenapa ada di kamarku? Kenapa ada bau akar manis hitam di tubuhmu? Kau siapa sebenarnya? Kumohon, lepaskan aku. Malam ini sangat ganas. Jika bukan karena aku mandul sejak lahir, tempat tidur Shenye tidak akan diduduki. Jiang Sining si jalang ini. Kuncai, jaga si jalang kecil ini. Shenye, lihat. Alis anak ini tebal, persis sepertimu. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Shenye, anak ini memang milikmu. Apakah wanita yang bersamaku semalam setahun lalu benar-benar Jiang Sisue? Setelah kau selesai masa nifas, aku akan mengadakan pernikahan. Lepaskan aku, Jiang Sisue. Kembalikan anakku. Adikku sayang. Jiang Sisue. Kembalikan anakku. Apa yang kau bicarakan? Anak apa? Kau tidak tahu kalau yang kau lahirkan adalah bayi mati? Tidak mungkin. Aku baru saja mendengar tangisan bayi, tidak mungkin. Adikku bodoh. Jika kau memohon padaku, mungkin aku akan mengantarmu padanya. Reuni. Jiang Sisue. Bahkan jika aku masuk neraka, aku takkan melepaskanmu. Sepertinya sudah waktunya mengantarmu ke neraka. Aku tidak mati. Tak kusangka. Kakak baik yang kupercaya ini ingin mengantarku ke neraka dengan tangannya sendiri. Tapi aku justru selamat karena pria yang kukenal semalam. Tanpa sengaja mendapatkan nyawaku kembali. Neraka membuatku terlahir kembali, nafsu membakarku. Jiang Sisue, aku pasti akan membuatmu merasakan pembakaran yang sama. Dan rasa sakit yang menusuk tulang, itu yang harus kau bayar padaku. Bagi kartu. Kartu jelek. Kapan standar gelar grup King semurah ini? Kapan standarnya jadi serendah ini? Kartu begini merusak keberuntunganku. Aku tidak main lagi. Barang tidak berguna, cepat pergi. Bukankah hari ini ada dealer baru yang diwawancara? Mana dia? Aku akan panggil. Biarkan aku mencoba.
Siapa ini? Wah, cantik sekali. Aku kembali, kakak baikku. Bagus, akhirnya ada yang mencolok. Para bos, siapa yang menang? Kartu besar ini untuknya. Bos Sue, gadis ini lumayan menarik. Yang baru? Memang ada bakat, hanya saja terlalu mirip dengan si jalang kecil itu. Sayangnya, dia sudah mati. Kau diskualifikasi. Tuan Shen, Cepat, Asba. Tuan Shen paling benci bau hukuk. Cepat. Kau merokok lagi? Maaf Tuan Shen, tadi aku kecanduan. Baru hisap sekali, baru saja dimarahi kakak ipar. Kukira seberapa besar. Ternyata cuma sekop 3. Kalau mau kerja di sini, harus patuh aturan. Kalau Tuan Shen sudah bilang, tinggallah. Jiang Sisue, permainan kita. Dimulai hari ini, lihat saja nanti. Orang berikutnya yang masuk jurang adalah kau. Para bos, selamat bermain. dealer baru harus melewati ujianku. Kalau ada yang tidak lulus, harus menerima bimbingan pribadiku. Baiklah, kalau kamu menang, kamu bisa memakanku. Kalau aku menang, aku memakanmu, bagaimana? Baik, kakak akan bermain denganmu. 4K. 4A. Kun, kamu kalah. Bagaimana mungkin? Hormati taruhan, jam 10 malam, biarkan aku memakanmu. Masih ingat tempat ini? Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Masih ingat orang di foto ini? Bagaimana aku bisa tahu? Sepertinya masih kurang sakit. Katakan, kenapa dulu kamu melakukan itu pada keluarga Jiang? Membasmi sampai habis? Aku hanya menjalankan perintah, ini tidak ada hubungannya denganku. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Jiang Xishua. Dulu, dia sangat mencintai Shen Ye. Untuk mendapatkan Shen Ye, dia melakukan segala cara. Dia ingin menjadi satu-satunya putri keluarga Jiang. Agar bisa menjadi nyonya muda keluarga Qin. Aku ingat sekarang. Kamu adalah Jiang Xisui. Jiang Xining. Kamu ternyata tidak mati. Tidak, aku adalah pembagi kartu dari neraka. Jiang Sisue, aku akan mengambil kembali segalanya. Termasuk pria yang paling kamu cintai. Ayo, para bos, mari bermain. Sebagai dealer, tapi tidak bisa memegang kartu dengan stabil. Kemampuan kerja tidak memenuhi syarat. Cepat pergi. Tangan bisa licin, tapi triknya cukup menarik. Bagaimana kemampuanku? Shen Ye bisa mengeceknya sendiri. Bermain satu ronde denganku, jika Shen Ye tidak puas. Aku akan pergi sendiri. Berani bermain denganku.
Kamu yang pertama. Sejak usia 18 tahun, Shen Ye sudah menjadi raja judi. Selama 10 tahun tidak pernah kalah, bukan orang yang mudah ditaklukkan. Gadis ini baru mulai, hanya beruntung saja ya. Sekarang mungkin harus mengembalikan semuanya termasuk bunganya. Tapi aku punya syarat, aku tidak bermain uang. Lalu kamu mau bermain apa? Aku akan bermain apa yang para bos suka lihat. Kalah satu ronde, aku lepas satu pakaian. Tapi kalau aku menang, aku ingin duduk di kursi utama. Ayo. Shen Ye memang hebat, aku kalah. Shen Ye menang lagi, gadis kecil, lepaskan. Lapis Aya. Udah cukup. Halah, kalah ya terima aja. Cepat pergi. Enggak. Aku yang menang. Sebagai dealer, yang paling penting, yaitu bisa menarik perhatian penjudi. Sudah jelas aku menang. Main-main sama aku. Keterampilan receh, mohon dimaklumi, Shen Ye. Tapi yang terpenting, bisnis Shen Ye untung. Kok dia juga ada bau akar manis hitam? Kok kamu ada bau akar manis hitam? Shen Ye, saya akan kerja dengan baik. Cari tahu, dealer yang namanya Yuan Tian ini. Asal-usulnya apa sih? Kalau Shen Ye penasaran, mending tanya langsung ke saya. Tapi Shen Ye bisa bantu saya. Resletingnya disunting? Kamu sadar nggak? Lagi ngapain? Saya bantu Shen Ye jawab pertanyaan. Shen Ye. Bantuan kecil aja. Nggak mau bantu saya. Kok kamu ada bau akar manis hitam? Shen Ye juga tahu ramuan ini ya. Akar manis hitam itu obat untuk menyembuhkan, tapi juga racun mematikan. Saya penasaran, Shen Ye mau tahu. Sisi yang mana? Jawab pertanyaan saya. Kalau gitu, Shen Ye bantu saya resleting dulu. Shen Ye, ini mau apa? Ini baru bau perempuan biasa. Aku ingetin ya. Fokus kerja. Kalau ada next time, nggak bakal aku maafin. Nona, malam ini dingin, pakai ini. Makasih Sinian, tapi sekarang saya. Udah bukan nona keluarga Jiang lagi. Panggil Yuan Tian aja. Nona, bukan. Nona Yuan, waktu Tuan dibunuh dulu. Saya menyusup ke kasino Jiang. Selama ini saya selalu mati. Setiap gerak-gerik Jiang Sisue. Apa yang mau Nona tahu, bisa tanya saya. Oh ayo Nona. Kuncai akhirnya dikejar musuhnya. Langsung dibunuh dengan cara dikeluarin darahnya, mayatnya udah diatasi besi. Nggak ada yang curiga ke Nona. Orang jahat gak usah dibasmi sendiri, pasti ada yang ngurusin. Kamu kenal Qin Shen? Orang seperti dia. Sekarang biasanya sedang apa? Orang seperti dia, malam adalah saat berbahaya. Mungkin sedang merajai di klub malam. Jika ini kebiasaannya, malam ini dia sedang memikirkan aku.
Nona. Jangan-jangan kamu ingin merayu Kinshen. Untuk balas dendam pada Jiang Sisue, Kinshen itu pria yang sangat berbahaya. Banyak wanita berusaha menggoda dia. Bukan disiksa setengah mati olehnya. Yaitu disiksa oleh Jiang Sisue. Balas dendam seperti ini. Harganya terlalu mahal. Sejak dulu, yang tak didapatkanlah yang menarik hati. Karena hati Kinshen sudah kacau. Maka aku akan nyalakan api cemburu pria. Membesarkannya. Kinshen, keluar kau. Aku Suotun cuma orang kecil, cuma mau main kartu. Bos Wotun, klub Kin curang. Hanya untuk membuatmu bangkrut. Sayangnya ketemu klub nakal. Hari ini aku Suotun, meski nyawa taruhannya. Aku akan buat Kinshen membayar. Hank Kirken. Aku lihat apakah kau mampu. Bos Suotun, Anda tamu klub jika mau main. Kami sambut jika tidak. Jangan salahkan kami. Kau beruntung, kita pergi. Berdiri di situ. Jangan sampai kulihat kau lagi. Pergi. Kamu baik-baik saja. Sudah kubilang sebelumnya. Kamu baik-baik saja. Jangan coba merayuku, kalau tidak. Sayang. Kamu baik-baik saja. Jangan coba merayuku, kalau tidak. Sayang. Sayang, kamu baik-baik saja. Baik. Aku butuh kamu jadi suamiku. Biar Kinshen tahu aku sudah menikah, baru bisa membakar api cemburunya. Dulu aku cuma tahu kamu kerja keras. Tak disangka begitu berbahaya, tadi kalau benar-benar. Bagaimana kalau kamu terluka? Aku akan sangat khawatir. Shen Ye lupa memberitahumu. Aku dan Xinian adalah suami istri ke depannya. Kami pasti akan bekerja sepenuh hati untuk kelenteng. Semoga Shen Ye bisa lebih membimbing kami. Bagus. Seorang suami beristri, berani-beraninya mempermainkanku. Sayang, dengar ada yang berbuat onar hari ini. Kamu baik-baik saja kan? Sayang, aku sangat khawatir. Sayang, pantatku sakit sekali. Sudah. Masih kurang ribut? 5 tahun, kamu tidak pernah menyentuhku. Apa kamu tidak bisa? Atau tidak mau? Jiang Sisue, pintu neraka telah terbuka untukmu. Selamat datang di dunia bahagia yang telah kusiapkan untukmu. Saudari tertua. Jalan tidak lihat ya? Maaf saudari tertua. Apa ini? Aku juga tidak tahu. Aku baru lewat depan pintu. Lihat semua orang membicarakannya. Aku khawatir akan berdampak buruk pada Shen Ye dan Anda. Makanya aku berusaha mengumpulkan semuanya. Tidak mungkin. Pasti ada yang sengaja memfitnah. Benar saudari tertua, Anda dan Shen Ye sudah menikah 5 tahun. Dia sangat baik pada Anda, jelas sangat mencintai Anda. Mana mungkin dia selingkuh dengan wanita lain? Siapa yang berniat jahat ini? Berani menyebar rumor di wilayah Kinshen. Entah dia sudah terlalu berani, atau... Urusan ini simpan rapat-rapat. Kalau berani bocorkan sedikit, aku habisi nyawamu. Bicara, foto ini asli atau tidak? Siapa wanita ini sebenarnya? Paise? Atau kalian sama sekali tidak menghargai aku sebagai saudari tertua? Pergi semua! Saudari tertua, kamu baik-baik saja? Kamu juga pergi. Saudari tertua, aku pikir meski ada yang sengaja memfitnah. Tapi rumor tidak boleh tersebar. Jadi aku cari tempat untuk membakar semua foto ini.
Tenang saja, aku sudah urus semua orang yang melihat. Pasti tidak akan menyebarkannya. Siapa kamu? Berani ikut campur urusanku dengan Shen Ye? Saudari tertua, dulu kamu mengizinkanku tinggal di kelenteng kebaikan ini. Aku selalu ingat, wanita paling paham wanita. Mungkin kamu tidak perlu buru-buru menolakku. Mungkin aku bisa membantumu. Bantu apa? Membantumu menemukan dalang di balik rumor, atau membantumu merebut kembali semua yang kamu inginkan. Termasuk cinta Shen Ye. Baik. Kalau begitu, bantu aku mendapatkan dirinya dan hatinya. Saudara ipar, boleh tahu selama ini, apa sebenarnya masalahmu dengan Shen Ye? Anak. Shen Ye selalu merasa, aku tidak cukup peduli pada Tian-Tian. Bukan ibu yang baik. Saudara ipar, merawat anak, asal tulus pasti ada hasilnya. Dengar-dengar Tian-Tian sebentar lagi ulang tahun. Bagaimana kalau mengadakan pesta ulang tahun? Anak senang, Shen Ye juga bisa merasakan ketulusanmu. Sayang, tinggal beberapa hari lagi. Ulang tahun Tian-Tian. Dia suka sekali putri dongeng, mari kita buatkan. Pesta bertema Antanya. Ini kamu yang buat? Iya, sayang, aku kan ibu Tian-Tian. Siapa lagi kalau bukan aku? Dulu dia orang lihatmu. Begitu perhatian pada Tian-Tian. Hari ini kenapa? Aku akui, sebelumnya aku mengabaikan Tian-Tian. Kedepannya aku akan belajar lebih dekat dengan anak. Agar keluarga kita bertiga bisa semakin bahagia. Baik, lakukan seperti yang kamu katakan. Ayah. Halo, saudara. Shani setuju mengadakan pesta untuk Tian-Tian. Tapi karena rencanamu kali ini, urusan dekorasi, kamu harus membantuku. Tenang saja, saudara ipar, aku pasti bertanggung jawab sampai selesai. Tapi, aku sarankan pesta ulang tahun diadakan di rumah, suasana lebih hangat. Tian-Tian juga lebih familiar. Hal kecil seperti ini, kamu saja yang atur. Masuk ke rumahmu. Aku semakin dekat dengan Qin Shen. Saudara ipar, aku datang. Tapi Jiang Sisue, kamu tahu tidak? Yang aku inginkan bukanlah Qin Shen, melainkan hatinya. Kakak ipar, Shen Ye tidak ada di rumah? Sedang bekerja di ruang belajar. Ada apa? Kalau di rumah saja, aku cuma merasa, kakak ipar. Kamu berusaha mempersiapkan pesta ulang tahun untuk Tian-Tian. Seharusnya Shen Ye melihat usahamu. Tapi dia terus sibuk. Bagaimana kalau aku muncul di depannya, biar dia ingat. Jangan, kakak ipar, itu akan terlihat terlalu dipaksakan. Tidak apa-apa. Nanti aku akan siapkan sesi membuka kado. Nanti Shen Ye akan melihat perhatianmu. Kado? Kakak ipar, jangan-jangan kamu belum mempersiapkan kado ulang tahun untuk Tian-Tian? Hal seperti ini, kalau kamu tidak bilang, mana aku tahu. Salahku, aku kurang perhatian. Tapi kakak ipar, masih ada waktu. Kamu pergi beli kado untuk Tian-Tian. Urusan dekorasi serahkan padaku. Baik, aku pergi sekarang. Ya. Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk mendekati Qin Shen. Bibi, aku belum pernah melihatmu. Siapa kamu? Tian-Tian, halo. Namaku Yuan Qian, teman ibumu. Bibi Yuan. Kamu cantik, kita sama-sama bermata besar. Jika saja anakku tidak meninggal. Mungkin sudah seumuran dengannya. Cepat, ikut aku ke jalan utama. Beli kado untuk si kecil. Tapi sekarang hanya Shen Ye dan Yuan Qian yang di rumah. Kamu tidak takut? Kamu terlalu banyak pikiran. Yuan Qian seorang wanita yang sudah menikah. Hanya memikirkan suaminya. Mana mungkin mengincar pria lain? Bibi Yuan, Tian-Tian suka kamu. Bisakah kamu sering main dengan Tian-Tian? Tentu saja bisa. Sekarang Bibi akan main game ini denganmu, ya? Asyik, Tian-Tian paling suka main game. Apa itu? Peta kumpet bagus.
100, 99, 98, Aku akan mulai bersembunyi. 97, 54, 53, 52, 51. Ini pasti ruang baca. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Di mana satpamnya? Jangan. Aku sedang bermain petak umpet dengan Tian-Tian. Kamu pasti tidak ingin membuat Tian-Tian kecewa, kan? Tante Yuan, kamu sudah bersembunyi? Aku akan mulai mencarimu. Kamu bersembunyi di balik tirai kamarku, ketahuan. Bagaimana menjelaskannya? Keluar. Tante Yuan, SST. Tuan Shen, kita seperti ini. Tidak baik jika dilihat Tian-Tian, kan? Bagaimana menjelaskannya? Tante Yuan ada di sini. Kenapa di sini juga tidak ada? Tante Yuan, kamu pergi kemana? Terima kasih, Tuan Shen. Baru saja berkat kamu, Tian-Tian tidak melihatku. Nyalakan api. Mau lari? Tuan Shen, kamu berniat membunuhku? Begitu matang merencanakan, mendekatiku, tapi tidak membawa alat penyadap. Kamu sia-sia datang. Ternyata Tuan Shen tadi hanya menganggapku sebagai tersangka. Aku kira. Datang ke keluarga Qin sebagai dealer. Sekali-sekali menarik perhatianku. Katakan, apa maumu sebenarnya? Mau uang atau mau nama? Yang kamu incar adalah aku. Tuan Shen memang pintar, tidak bisa dibohongi. Tadi Tuan Shen seperti itu, aku kira. Kamu mau aku jadi kekasih gelapmu. Wanita yang sudah menikah, tidak tahu malu. Kalau Tuan Shen, pria yang sudah menikah, berani bilang benar-benar padaku. Tidak tertarik? Kita suami istri, kedepannya kita berdua pasti akan bekerja keras. Bekerja untuk klub, harap Tuan Shen banyak membimbing. Kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipuku. Katakan, atau mati. Kamu pilih sendiri. Semua orang mengira aku dan si Nian sangat mesra. Tapi itu semua hanya sandiwara. Hanya penampilannya di depan orang saja. Inilah kebenarannya. Aku sudah kehilangan orang tua sejak kecil. Aku juga tidak punya kemampuan untuk mencari nafkah, jadi hanya bisa mengandalkan dia. Makanya aku menurut saja, biarkan dia memukul dan memarahi. Lebih tepatnya, bukan aku tidak ingin lari, tapi aku tidak bisa melarikan diri. Jadi, apa hubungannya dengan aku? Aku kira Shen Ye akan kasihan padaku. Nyonya, Anda sudah kembali. Yuan Qian mana? Barusan masih di sini, sekarang tidak tahu kemana. Shanya masih sibuk.
Iya, belum keluar juga. Kenapa kamu pikir aku akan kasihan padamu? Karena kita sekarang sangat dekat. Berada dalam satu ruangan. Kamu belum mendorongku pergi. Jiang Sisue tahu tidak? Kamu dengan sengaja mendekatinya, ternyata bermaksud pada suaminya. Akan kamu beritahu dia? Sayang, Yuan Qian, kalian di mana? Masalah hidup dan matimu tidak layak untuk kupikirkan. Benarkah? Kakak ipar, aku dan Shen Ye. Di ruang baca. Sayang, kalian sedang apa? Kakak ipar, pesta ulang tahun Tian-Tian. Sudah siap. Kamu tadi tidak di rumah, jadi aku pikir. Biar Shen Ye lihat dulu. Apa Tian-Tian akan suka? Sayang, benar begitu? Kalau tidak, kamu pikir aku akan melakukan apa dengannya? Makanan sudah siap, pesta ulang tahun segera dimulai. Sayang, ayo pergi. Selamat ulang tahun, Tian-Tian. Semoga selalu sehat dan bahagia. Shen Ye, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih Shen Ye, selama ini. Sudah merawatku. Shen Ye, ada apa? Apa makanan hari ini? Tidak sesuai seleramu? Ikut aku keluar. Jangan cari masalah lagi. Keluarga Qin tidak menyambutmu, pergi. Shen Ye, berani tidak bertaruh denganku? Jangan cari-cari akal. Kali ini, aku bertaruh. Apakah kamu akan jatuh cinta padaku? Kamu pasti kalah. Keluarga adalah batasanku. Benarkah? Tapi aku merasa aku akan menang. Tuan Shen, Latar belakang Rong Yuan Qian. Sudah diperiksa? catatan wanita ini sangat bersih, tapi Tuan Shen, semua variabel yang tidak diketahui adalah sinyal bahaya. Lebih baik langsung hilangkan dia. Tuan Shen, bagaimana kalau... Jangan dulu, dia juga punya bau akar manis hitam. Lanjutkan penyelidikan. Beritahu aku setelah jelas. Baik. Terima kasih. Qin Shen pasti akan lebih berhati-hati denganmu. Jaga dirimu. Kemarahan juga adalah emosi. Orang seperti Qin Shen tidak akan punya emosi terhadap orang yang tidak penting. Ada benarnya juga. Umpan harus cukup asli, ikan baru akan memakan. Jadi, aku masih butuh bantuanmu untuk memainkan sebuah sandiwara. Kenapa hari ini sepi sekali? Yuan Qian mana? Dipanggil sinian, begitu dia pergi. Semua bos ikut pergi. Sudah kubilang, aku tidak mau ikut pesta menjijikkan itu. Kamu tidak punya hak menolak, jangan kurang ajar. Aku istrimu, bukan milikmu. Pergilah. Aku suruh kamu pergi. Tolong aku. Kemari. Pergi. Sejak kecil aku tidak punya orang tua, juga tidak punya kemampuan untuk hidup.
hanya bisa mengandalkan dia, makanya aku nurut padanya. Biarkan dia memukul dan memaki, lebih tepatnya aku tidak bisa kabur. Daripada bilang aku tidak mau kabur. Tolong, kumohon. Seharusnya tidak usah taruhan besar, ya. Sayang, jangan pukul aku lagi. Aku tahu salah, sayang. Maafkan aku. Tuan Shen, kenapa kamu datang? Keluar. Maaf. Tinshen, suhu di matamu sudah memberitahuku. Api cemburu pria ini sudah membakar di hatimu. Sayang, hari ini klub tidak sibuk? Kau pulang awal? Siapa yang mengizinkanmu pakai gaun ini? Lepas. Sayang, jangan buru-buru begitu. Aku akan lepaskan sekarang. Sayang, aku sudah siap. Sayang. Salah sendiri terlalu lambat. Suami jadi hilang semangat. Yuan Qian, lihat dua gaun ini. Yang mana bagus? Warna pink bikin kulit kakak lebih putih. Masuk akal, aku kemarin malam pakai yang pink. Pantas suami suka. Kakak, aku lihat hari ini suasana hatimu baik. Kemarin ada hal baik. Salah Shen Ye, kemarin malam terlalu ganas. Pulang langsung ke aku. Seperti binatang buas, sepertinya aku nanti harus siapkan lebih banyak baju yang dia suka. Tidak menyangka, malah membuat Jiang Sisue untung. Sepertinya sudah waktunya. Kasih Kinsih obat keras. Yuan Qian adalah istrimu, urusannya. Kan kamu yang tentukan, uang kita cukup. Orang, terima kasih bos tuh. Yuan Qian sudah jadi milik kalian. Oh ya, aku akan taruh obat bius di susu yang biasa dia minum, nanti antar ke ruang VIP kalian. Shan Ye, aku punya teman rumah sakit bilang, Yuan Qian ada riwayat operasi plastik seluruh wajah. Perilakunya ini mungkin untuk hapus semua jejak masa lalu. Dia memang sangat berbahaya. Pulang. Shan Ye, Yuan Jiang bukan orang yang sederhana. Dia tidak boleh kenapa-kenapa. Kami hanya sesaat tergoda, nanti tidak berani lagi. Sesaat tergoda. Kalian berdua, biasa di klub, sudah sering usilkan. Aku sudah lama tidak suka kalian, bilang. Tangan mana yang ganggu dengan wanita? Aku Tidak mau bilang, ya? Mau lari? Yuan Qian. siapa datang? Kita selamat. Kamu yakin kalian selamat? Apa yang kamu lakukan? Tuan Shen, aku di sini. Tuan Shen, tolong aku, tolong. Buang mereka. Tuan Shen, tidak, Tuan Shen. Tuan Shen, jangan, Tuan Shen.
kamu tidak apa-apa? Tuan Shen. Kenapa kamu datang? Sudah tidak apa-apa, aku benar-benar sangat takut. Maaf, Tuan Shen, aku tidak sengaja. Hanya saja terlalu sakit. Sangat sakit. Bukankah kamu bilang ingin menjadi wanitaku? Kenapa kamu menolakku? Tuan Shen, kamu pernah bilang, bakasmu adalah keluarga. Aku juga, kita tidak bisa egois, nanti kita bertemu diam-diam. Lebih baik tidak bertemu lagi. Nona, tujuanmu adalah untuk mendekati Qin Shen. Lalu kenapa kamu menolaknya? Hari ini Qin Shen menyelamatkanku. Dia memang tertarik padaku, tapi jika aku dengan mudah menerima cintanya, aku hanya akan menjadi peliharaan. Seperti Jiang Sisue. Barang tambahan yang tidak berharga. Aku ingin lebih dari itu. Aku ingin dia benar-benar jatuh cinta padaku. Gila karenaku, lalu membuat hati Jiang Sisue terbakar menjadi abu. Silakan masuk. Di mana Yuan Qian? Dia bilang ada urusan keluarga, izin cuti. Tanpa izinku, siapa yang mengizinkannya pergi? Tuan Shen, biasanya izin cuti di klub. Anda tidak pernah menanyakan. Seorang wanita, muncul sesuka hati, menghilang sesuka hati. Berani main-main denganku. Tuan Shen, Anda jatuh cinta pada Yuan Qian. Ayah, akhirnya kamu pulang. Ayah tahu kamu merindukanku, jadi pulang lebih awal. Tante Yuan sudah lama tidak main ke rumah. Aku sangat merindukannya, Ayah. Apakah kamu memberinya terlalu banyak pekerjaan, sehingga dia tidak punya waktu untuk menemaniku? Kamu jahat sekali. Tante Yuan itu teman Mama. Ini harus kamu tanya ke Mama. Jiang Siswa. Cepat telepon Tante Yuan, aku sangat rindu dia. Aku ingin bertemu dia sekarang juga. Tian, jangan pakai nada bicara seperti itu. Bicara baik-baik, aku ini ibumu. Hati-hati kupukul kamu. Apa? Kamu tidak di klub? Aku sedang ada urusan, jadi aku izin dulu dari klub. Ah, sudahlah, nanti kita bicara lagi. Tian ingin bertemu kamu. Yuan Qian setuju, malam ini. Datang makan malam di rumah. Yes. Mama Wang, malam ini tambah satu piring lagi ya. Akan ada tamu. Oh ayah, omang-omang. Malam ini Shen-nya ada acara, jadi tidak usah siapkan untuknya. Oak, menjadi. Sudah lama aku tidak makan bersama Tian. Malam ini setelah makan dengan Tian, baru pergi. Yes. Bagus sekali. Malam ini, Ayah dan Tante Yuan yang paling kusuka. Semua menemaniku. Ayo, ayah ajak kamu main. Yuan Shen, sejak terakhir kali Tian bertemu kamu, dia terus merengek ingin bertemu. Soal pesta ulang tahun kemarin. Beruntung ada kamu. Kakak ipar, kamu dan Shenye sudah sering membantu. Kami suami istri, melakukan sesuatu untuk kalian adalah hal yang seharusnya. Shenye, lama tidak bertemu. Lihat, tidak menyangka Xinyan. Biasa terlihat sangat sopan. Tapi dalam hal ini, ternyata cukup tergesa-gesa ya.
hanya sesaat kebingungan saja. Malahan membuat kakak ipar tertawa. Kakak ipar, aku juga membawakan hadiah untukmu. Aku pernah mempelajari wewangian, ternyata aroma tidak hanya bisa menyimpan memori, tapi juga membangkitkan perasaan. Semoga lilin aromaterapi ini bisa membuat Shenye dan kakak ipar lebih mesra di malam hari. Lumayan, aromanya apa ini? Ini aroma khas akar manis hitam, dalam dan misterius. Aku memberinya nama tak terlupakan. Sayang. Coba kamu cium. Sudah kucium. Jadi susah dilupakan? Shenye boleh coba. Suka? Suka. Tante Yuan, kamu akhirnya datang. Aku sangat merindukanmu. Bibi juga merindukanmu. Kemarin di TK, kami diajari membuat kerajinan tangan. Aku membuat gelas untukmu, ada di lemari. Benarkah? Akan Bibi lihat. Shenye. Jiang Sisue ada di sana, dia melihatnya. Bagaimana menjelaskannya? Lalu apa? Bagaimana dengan Tian-Tian? Bagaimana jika Tian-Tian melihat? Shenye, kau melewati batas. Kakak ipar, aku teringat ada urusan di rumah. Aku harus pergi dulu, Tian-Tian. Hadiah yang kau berikan untuk Bibi, Bibi sangat suka. Lain kali aku akan datang lagi untuk makan. Dah, Dah, Suamiku, bukankah tadi malam kita makan di rumah? Kau mau kemana? Ada urusan di klub, aku pergi dulu. sepertinya saatnya untuk menarik jaring. Mengapa harus membuatku mencintai orang yang tidak seharusnya? Jika aku bertemu dengannya lebih awal, apakah tidak akan sesakit ini? Karena tidak ingin meninggalkanku. Kali ini, jangan berpikir untuk kabur. Shenye, aku tidak ingin kau membuat keputusan salah karena nafsu dan impulsif sesaat. Bagaimana jika aku tidak impulsif? Yuan Qian. Aku serius padamu. Berada dalam pernikahan yang gagal. Aku sudah terluka di mana-mana. Jadi Shenye, meskipun aku sangat menyukaimu, tapi aku tidak bisa percaya begitu saja. Kata-katamu bahwa kau serius padaku. Kalau begitu katakan padaku. Apa yang harus kulakukan? Buktikan padaku. Sabtu depan. Jika kau mencariku, aku akan menjadi milikmu. Suamiku, kau menatap ulang tahunku. Jangan-jangan ingin memberiku kejutan? Tahun ini kita tinggal di rumah saja. Kita rayakan dengan meriah. Baik? Sabtu depan, jika kau menemuiku, aku akan menjadi milikmu. Suamiku, apakah itu kau? Kakak,
Selamat ulang tahun. Ini semua kamu yang siapkan? Hem. Di mana Shen Ye? Dari tadi pagi aku datang, nggak ketemu dia. Kakak, jangan overthinking. Kan anggota klub banyak, urusan juga ribet. Wajar aja kalau Shen Ye sibuk. Kalau sudah suami istri, nggak usah dibeda-bedakan. Kalau mau rayain ulang tahun bareng dia, kamu bisa inisiatif duluan. Aku siapin satu gaun buat kamu. Kakak, gaun ini cocok banget sama kamu. Lagi pula kan kamu pernah bilang, Shen Ye paling suka lihat kamu pakai warna pink. Wah, beneran pilihan yang tepat nih gaunnya. Kakak, malam ini pakai gaun ini aja. Cari Shen Ye, berdua saja di hotel. Nikmati waktu romantis. Kalau gitu, aku duluan ya. Qin Shen, sekarang lihat kamu pilih yang mana. Shen Ye. Kakak bilang, malam ini nunggu di Garden Hotel, kamar 307. Malam ini, Garden Hotel kamar 312, tunggu sampai ketemu. Sabtu depan. Kalau kamu datang temui aku jadi milikmu. Sayang, aku datang. Nona Jiang, saya manajer kepala Garden Hotel. Ini anggur Perancis dari Chateau, tahunnya sama dengan tahun lahir Anda. Saya mewakili seluruh staf hotel. Ucapkan selamat ulang tahun. Kamu datang. Sekarang percaya kan, kalau aku bicara jujur? Airnya sudah siap. Tunggu sebentar. Yuan Shen. Yuan Qian, kamu di mana? Kakak, kenapa? Aku sudah pesan hotel. Tapi Shen Ye sekarang hilang, dicari pun nggak ketemu. Aku begitu mencintainya, kenapa dia perlakuin aku seperti ini? Kakak, hari ini Shen Ye nggak temani kamu? Hari yang penting begitu, ucapan selamat ulang tahun aja nggak ada. Dia hilang. Kakak, coba tanya Shen Ye. Aku bilang dia hilang. Aku telepon, nggak diangkat. Aku tanya Ahrong juga bilang, nggak tahu di mana. Yuan Qian, kamu rasa, jangan-jangan dia sama cewek yang dulu itu? Aku jadi gila. Kakak, jangan panik dulu. Tenang, tarik napas dalam-dalam. Aku coba lihat dari sudut pandang lain, apakah kamu benar-benar peduli dengan Shen Ye? Sama sekali tidak bisa lepas darinya. Dia adalah segalanya bagiku, 6 tahun yang lalu. Di hari ulang tahunku, kebetulan juga. Pesta peluncuran King Group, semua orang lupa hari ulang tahunku, hanya dia yang mendekat. Memberikanku sepotong kue kecil, sejak saat itu. Aku jatuh cinta padanya, aku ingin dia, hanya dia. Yuan Qian, temani aku, boleh tidak? Aku sangat sedih. Aku sangat kesepian, temani aku, boleh tidak?
Kakak, aku keluar malam ini. Tenang, lewati malam ini, aku pasti membantumu. Menaklukkan Shen Ye. Terima kasih sudah datang malam ini. Membuatku yang berada di jurang. Merasakan dicintai. Aku menjadi milikmu. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Aku hanya memilikimu, Qin Shen. Kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Lapis, Nona di sini? tidak mengerti? Aku menyuruhmu melepas. Jiang Sisue. Alur ceritanya semakin menarik dengan bukti-bukti ini. Ditambah hati Qin Shen. Cukup untuk menyeretmu ke neraka. Bukankah dulu kau bilang, aku adalah bahaya yang tidak diketahui? Kenapa sekarang mendekatiku? Selama ini, semua wanita yang mendekatiku punya tujuan. Mengincar uang, keuntungan, atau status aman. Dan kaya seumur hidup, hanya kamu yang berbeda. Kamu mengincarku. Kamu baik padaku, baik pada Tian-Tian. Kadang aku merasa, mungkin, kita adalah satu keluarga. Kehadiranmu membuatku bertanya-tanya, apakah aku juga bisa memiliki masa depan yang sederhana dan bahagia? Tapi jika aku bilang, diriku yang kau kenal bukanlah aku yang sebenarnya? Maka aku terima. Aku tidak peduli percaya atau tidak, selain kamu, hatiku tidak pernah berdetak untuk orang lain. Tapi Jiang Sisue adalah istrimu. Aku sama sekali tidak mencintainya. 6 tahun lalu aku diracuni, sehingga tanpa sadar menghabiskan malam bersamanya, lahirlah Tian-Tian. Ternyata dulu dia tidak sengaja memaksaku. Selama bertahun-tahun ini, aku sangat ketat pada diri sendiri, tidak mendekati wanita. Semua ini kulakukan agar kejadian itu tidak terulang lagi. Terima kasih telah mencintaiku. Setelah orang tuaku meninggal, aku tak pernah menyangka akan ada yang tulus padaku. Tapi maaf, aku belum sepenuhnya menyeret Jiang Sisue ke dalam jurang. Aku harus memanfaatkanmu. Sudah lama menikah ke keluarga Qin, masih tidak mengerti aturan. Keluarga Qin adalah keluarga terhormat, bukan sembarang keluarga. Suamimu setiap hari bekerja keras di luar. Ulang tahun ini tidak menemanimu, langsung lari ke sini mengadu. Sepertinya kamu sudah bosan menjadi nyonya muda keluarga Qin. Ibu, maaf, bukan itu maksudku. Jangan lupa, sekarang keluarga Jiang sudah jatuh, seluruh keluarga hanya mengandalkan Ashen seorang diri. Kalau mau mempertahankan suami, daripada cerewet dan menghitung-hitung, lebih baik fokus pada hal yang penting. Kalau tidak bisa melahirkan anak laki-laki, minggir saja, beri tempat. Ibu, tentang hal ini, aku dan Shen Ye sudah punya rencana. Lagi pula, dia sedang dalam masa kritis karirnya, lebih baik pelan-pelan saja. Halo. Bodoh, berani-beraninya kamu gangguku. Maaf, kakak ipar. Mau mati, ya? Kakak ipar, jangan marah, aku bantu. Kakak ipar memang cantik alami, bahkan kakinya pun indah. Pantasan bisa menikah dengan Shen Ye. Semua wanita iri padamu. Dari kemarin malam sampai sekarang, Shen Ye tidak memberikan penjelasan apapun padaku. Menurutmu apa maksudnya? Kakak ipar, justru di saat seperti ini harus lebih sabar. Kalau terus menunggu seperti ini, aku benar-benar akan gila. Kakak ipar, mungkin bisa meminta bantuan orang tua keluarga Qin untuk bicara. Tak ada satupun orang Qin yang menyukaiku. Pagi ini aku menemui ibu mertua, ingin memintanya membelaku,
Tapi malah dia bilang, tidak bisa mempertahankan suami adalah salahku dan menyuruhku punya anak kedua. Aku saja tidak bisa bertemu Shenye, bagaimana mau punya anak? Jangan-jangan Nenek Qin ingin kamu punya anak laki-laki lagi. Bagaimana kamu tahu? Kalau begitu, ini masalah besar. Kalau Nyonya Qin mengutamakan anak, bagaimana jika wanita di luar itu? Kakak ipar, aku yang terlalu banyak bicara, maaf. Lanjutkan. Jika wanita di luar itu melahirkan anak laki-laki lebih dulu darimu, Bukankah Nyonya Qin akan? Yuan Shen, sepertinya aku terlalu memanjakanmu selama ini, berani-beraninya kau berkata seperti itu. kakak ipar, aku tahu perkataanku ini pasti akan membuatmu marah. Tapi ini demi kebaikanmu, jadi aku harus mengatakannya. Yang paling penting sekarang adalah mencari tahu kondisi Tuan Shen. Lanjutkan. Sebenarnya, menilai apakah seorang pria berselingkuh itu mudah. Cukup perhatikan dengan seksama. Hanya ini saja yang diperlukan. Pria yang berselingkuh sering mengabaikan jaket berwarna gelap. Bisa jadi meninggalkan rambut kekasihnya. Dan di mobil, mungkin tiba-tiba muncul barang-barang wanita yang tertinggal. Aku sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukanmu. Jatuh cinta seperti batu, tidak bisa disembunyikan. Begitu seorang pria jatuh cinta, kebahagiaan yang tak terkendali akan mengkhianati mereka lebih dulu. Kakak ipar. Kakak ipar. Kakak, bagi saya. Tuan Shen, dia benar-benar punya wanita lain. Kakak ipar, aku sangat mengerti perasaanmu. Pernikahan keluarga kaya terlihat mewah, tapi sebenarnya penuh dengan penderitaan yang tidak bisa dimengerti orang biasa. Jika ingin hidup tenang, harus terikat oleh kepentingan atau apa? dengarkan nasihat nyonya tua, punya anak kedua saja. Bukan aku tidak mau, tapi aku tidak bisa. Kakak ipar, tidak bisa. Apa maksudmu? Jangan tanya hal yang tidak seharusnya kau tanya. Tidak bisa. Siapa orang di belakang Jiang Sisue? Kenapa belum pernah kulihat sebelumnya? Dokter Batuo, aku selalu percaya pada kemampuanmu. Asalkan bisa menyembuhkan kemandulanku, berapapun uang yang kau mau. Sebut saja. Nona Jiang. Gejalamu bawaan sejak lahir, ditambah lagi. Kau sudah melewatkan usia terbaik untuk pengobatan, sepertinya. Sulit mencapai efek yang kau inginkan. Aku, Jiang Sisue, sampai hari ini, berhati-hati setiap langkah, tapi akhirnya kalah oleh perut yang tidak berguna ini. Kalau bukan karena dulu, aku memanfaatkan Jiang Sining, melahirkan Qin Tian-Tian, si anak haram itu. Mungkin aku bahkan tidak bisa masuk ke keluarga Qin. Ternyata anakku tidak mati. Tian-Tian adalah anakku. Jiang Sisue, terima kasih atas kebodohanmu. Membuatku tahu kebenaran. Jangan buru-buru. Aku akan perlahan-lahan membalasmu. Tian-Tian, ibu sangat ingin memelukmu. Sangat berharap melihatmu bahagia seperti ini di hadapanku. Tapi sekarang terlalu berisiko. Satu langkah salah, langkah berikutnya juga salah. Tunggu sebentar lagi, Ibu.
Dokter Batuo, kemana saja kau belakangan ini? Jangan-jangan sudah melupakanku? Ada juga aku? Dokter Batuo, sudah lama mendengar namamu, maukah kau menghargai? Minum bersamaku? Jangan buru-buru, hanya minum saja tidak seru. Mari kita mainkan sesuatu yang lebih seru. Baik. Kau bilang mau main apa, kita main itu. Tebak besar kecil, kalau kau menang, uang ini jadi milikmu. Tapi kalau kau kalah, Dokter Batuo, kau harus memenuhi satu permintaanku. Permintaan apa? Nanti setelah ada pemenang, baru kuberitahu. Bagaimana, Dokter Batuo? Jangan-jangan tidak berani? Bajikan kartunya. Tinggal satu kartu terakhir, Dokter Batuo, pilih besar atau kecil? Masih perlu ditanya? Tentu saja kecil. Maaf ya, Dokter Batuo. Kau kalah harus menerima, sekarang waktunya menepati janjimu, kan? Apa yang kau inginkan? Aku ingin laporan tes Jiang Sisue. Jiang Sisue, kau berani sekali. Kalau bukan karena seseorang mengirimkan ini padaku, aku tidak tahu kalau di rumah ada ayam yang tidak bisa bertelur. Pantasan dulu selalu cari alasan untuk menipuku. Kalau tidak bisa punya anak, lebih cepat pergi dari sini. Ibu, pasti ada orang yang sengaja memfitnahku. Kau jangan percaya pada mereka. Aku masih muda, tubuhku juga sehat. Bagaimana mungkin aku tidak bisa punya anak? Lejepila, tiang-tiangkan anakku? Tak usah banyak bicara. Aku hanya lihat hasilnya. Dalam sebulan, jika kau belum hamil, aku akan menyuruh Ahshen menceraikanmu. Jiang Sisue, tidak tahu, apakah kau puas dengan hadiah yang kuberikan ini? Kakak ipar, Yuan Qian, kau di mana? Kakak ipar, apa yang kau lakukan? Aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Jika kau berani memberitahunya, aku akan mencabut nyawamu. tenang saja, kakak ipar. Aku pasti tidak akan memberitahunya. Jika kau tidak percaya, kau bisa mencabut nyawaku sekarang. Tubuhku sekarang sudah tidak bisa punya anak lagi. Tapi aku harus hamil dalam sebulan, jika tidak, aku akan kehilangan Shenye untuk selamanya. Kakak ipar, masalah ini sebenarnya bukan tanpa solusi. Benarkah? Kau bisa mencari orang yang kau percaya untuk melahirkan anakmu. Bayangkan, meski perutnya milik orang lain, tapi anak yang lahir bisa jadi anakmu. Setelah posisimu di keluarga King stabil, beri dia uang dan usir saja, bukan begitu? Itu ide yang bagus. Tapi, di mana mencari orang yang cocok? Kau bisa. Aku tidak bisa, kakak ipar. Aku istri Sinian. Justru karena itulah kau kandidat terbaik. Karena kau istri orang, aku tidak perlu khawatir. Kalau gadis muda yang masih single, aku justru khawatir dia mengincar Shenye. Tidak bisa, kakak ipar. Kakak ipar, ini bukan masalah uang. Bukankah kau bilang sebelumnya akan ingat kebaikanku? Bersedia melakukan apapun untukku. Yuan Qian, asalkan kau membantuku kali ini, baik kau maupun Sinian, aku akan membuat kalian sukses. Sayang, kerja sampai larut malam lagi.
Istirahatlah lebih awal. Hari ini kenapa? Kok panas sekali? Jiang Sisue, kenapa kau di sini? Pergi. Di saat seperti ini, jika kau tidak melepaskannya, kau akan mati. Kian, kenapa kamu di sini? Jiang Sisue yang menyuruhku datang. Jiang Sisue menyuruhmu datang? Kenapa dia melakukan ini? Dia ingin aku memberimu seorang anak. Bagaimana pendapatmu? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Menurut Shen Ye, di mana kita pernah bertemu? 6 tahun lalu. Apakah kamu pernah pergi ke Liu Baiju? Tidak. Kenapa? Saat itu, aku bertemu dengan seseorang. Orang seperti apa? Seseorang yang bisa membuatku tetap tenang. Di tubuhnya, ada aroma yang sama denganmu. Qin Shen ada di sana, jangan biarkan dia lari. Tangkap Jia. Parenti. Di sana, tangkap dia, jangan lari. Parenti. Bunga-bungaku. Diam kalau tidak mau mati. Qin Shen sendirian hari ini, jangan biarkan dia hidup. Kalau tidak, kita yang akan mati nanti. Kejar. Kamu berdarah. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah licoris hitam, sangat efektif untuk menghilangkan rasa sakit dan menghentikan pendarahan. Tapi, jika dosisnya tidak tepat, bisa menjadi racun mematikan. Bahkan gajah bisa mati dengan cepat. Aku tidak bercanda, aku harus pergi. Ini untukmu, gunakan sekali sehari, seukuran kacang polong. Seminggu akan sembuh. Ternyata, orang yang aku selamatkan dulu adalah dia. Ternyata aku hanya pengganti wanita itu. Sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Di hatiku, kamulah yang unik. Aku merencanakan segalanya, sengaja memboda. Pantaskah aku mendapatkan hatinya yang tulus? Masa lalu tidak penting, yang penting adalah orang yang ada di sampingmu sekarang. Adalah aku, Kamu memanggilku apa? Shen Ye, Panggil namaku. Qin Shen. Panggil aku Ashen. Ashen, aku harus pergi. Katakan padaku. Kenapa Jiang menyuruhku punya anak denganmu? Nyonya Qin ingin Jiang Sisue melahirkan anak laki-laki lagi. Tapi dia tidak bisa melahirkan. Jadi dia mendatangiku. Meskipun dia tidak bisa melahirkan. Kenapa harus kamu yang melakukannya? Mungkin dia pikir aku sudah menikah. Tidak akan punya pikiran apa-apa terhadapmu. Makanya dia memilihku. Jadi, kamu terhadapku. Ada pikiran apa-apa? Ashen, sepertinya kamu salah fokus. Jiang Sisue sudah melakukan banyak kejahatan.
Tapi memintamu untuk melahirkan, itu bagus. Yuan Qian. Aku ingin kamu melahirkan anak kita. Lalu, Bersamaku, biar aku merawatmu. Seumur hidup. Ah Shen. Jangan terlalu baik padaku. Karena aku hanya memanfaatkanmu. Aku pasti akan menyakitimu. Kakak ipar, kalian berhasil tadi malam? Hem, Tidak ketahuan kan? tenang, kakak ipar, aku ikuti perintahmu tadi malam. Menutup mata Shen Ye, dia hanya akan merasa. Orang di sampingnya adalah kamu. Aku tidak bisa menerima, kakak ipar, selama ini. Kamu selalu merawatku dan si Nian. Jadi membantumu adalah tugasku. Aku tidak mau uang. Kamu memang setia. Tapi kakak ipar, aku lihat wajahmu pucat, matamu juga agak merah. Tadi malam tidak apa-apa kan? Tadi malam anginnya kencang, jendela berderik. Makanya aku tidak bisa tidur nyenyak. Soal Shen Ye, dia biasanya baik padaku, semalam. Hanya karena obat bius, aku tidak masalah, baguslah. Ada apa? Mungkin tadi malam terlalu keras. Maaf, kakak ipar, maksudku. Obat yang kamu berikan tadi malam terlalu kuat. Jadi Shen Ye seperti binatang buas terhadapku. Kalian. Tadi malam berapa kali? 1, 2, 5. Sudahlah, aku tak mau dengar. Kalau begitu, kakak ipar, aku permisi dulu ke toilet. Perutku benar-benar sakit. Tuan Shen, kenapa kau lebih memilih menyentuh orang luar daripada menyentuhku? Tuan Shen, kakak ipar. Tuan Shen selalu orang yang serius. Kenapa hanya pada Yuan Qian kau begitu lembut? Tidak, bisa melakukan. Hati-hati. Terima kasih, Tuan Shen. Tidak apa-apa. Hanya keseleo, kenapa Tuan Shen begitu khawatir? Bahkan khusus menyuruhnya berhati-hati. Jangan-jangan... Suamiku. Suamiku, kau di sana. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Nona, kau hamil. Apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin melahirkan anak ini. Kau jatuh cinta pada Qin Shen. Di hatiku. Hanya kau yang tak tergantikan. Lahirkan anak kita. Lalu, Bersamaku, biar aku merawatmu. Seumur hidup. aku tidak tahu, tapi aku dan dia. Seperti giok yang saling terikat ini. Aku pernah menyelamatkannya, dia juga menolongku dari kesulitan. Semakin ingin dipisahkan, semakin erat terikat. Nona, jika kau benar-benar mencintainya, lebih baik lepaskan dirimu. Cobalah percaya padanya sekali. Sekarang belum saatnya. Sudah terlalu lama bermain dengan Jiang Sisui. Saatnya mengakhiri permainan. Yuan Shen, Yuan Shen.
Jiang Sisue, ayo kita bercerai. Aku sudah lelah, Tidak, suamiku, aku masih mencintaimu, kita tidak bisa bercerai. tapi aku sudah tidak mencintaimu lagi. Atau lebih tepatnya, aku tidak pernah mencintaimu. Tidak mungkin, kalau bukan aku, siapa lagi yang kau cintai? Jiang Sisue, aku sudah hamil dengan anak Shen Ye. Setelah kalian bercerai, aku akan menjadi nyonya rumah ini. Jiang Sisue, pergi. Pergi. Mimpi itu kebalikannya. Jiang Sisue, Inshan dan status nyonya muda keluarga Qin. Semua itu kamu dapatkan dengan mempertaruhkan segalanya. Kamu tidak boleh kehilangan, kamu tidak boleh kehilangan. Dan juga tidak akan kehilangan. Kakak ipar, kenapa wajahmu pucat sekali? Akhirnya selesai. Semua ini akhirnya selesai. Tanda tangani perjanjian ini, uang akan menjadi milikmu. Aku tidak ingin menandatanganinya. Apa maksudmu ini? Jika aku menandatangani kontrak ini, aku paling banyak hanya bisa mendapatkan 5 juta. Tapi jika tidak menandatangani, aku bisa mendapatkan lebih banyak. Kamu merasa kurang? Berapapun yang kamu mau, aku akan memberikannya. Tidak cukup. Yuan Shen, katakan padaku. Asalkan kamu mau menandatangani, aku akan memberikan segalanya padamu. Yang aku inginkan bukan hanya uang. Lalu apa yang kamu inginkan? Yang aku inginkan adalah status sebagai nyonya muda keluarga Qin. Yuan Qian, berani-beraninya kamu memukulku. Kakak ipar, saat kamu memberikan suamimu padaku dulu, tidak ada yang memaksamu. Kenapa waktu itu kamu tidak memikirkan hari ini? Yuan Qian, kamu perempuan jalang. Kamu berani mengkhianati keluarga. Xinyan tidak akan membiarkanmu. Lalu bagaimana? Shen Yemu akan melindungiku. Shen Ye tidak pernah dekat dengan perempuan. Malam itu hanyalah karena pengaruh obat. Kamu pikir dia akan benar-benar mencintaimu? Hanya sandiwara saja. Tapi tadi malam dia sendiri bilang padaku. Dia mencintaiku. Shen Ye bukan orang biasa, dia memikul. Kepentingan dan kehormatan keluarga, para tetua keluarga Qin, tidak akan menerima perempuan yang tidak jelas asal-usulnya. Tapi aku merasa aku lebih berharga bagi mereka daripada kamu. Aku melahirkan Tian-Tian untuk Shen Ye. Di belakangku ada seluruh grup perusahaan Jiang. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Aku ingat nenek Qin. Paling ingin punya cucu laki-laki. Aku sudah tanya dokter, yang ada di perutku ini anak laki-laki. Baik, kalau aku bisa bikin kamu hamil anak haram ini, aku juga bisa bikin dia hilang. Hati-hati. Xinyan, istrimu selingkuh. Dia hamil anak orang lain, jangan pernah kamu lepaskan dia. Aku tidak akan biarkan kamu menyakitinya. Kamu tidak mengerti? Dia selingkuh. Apapun keputusannya, itu haknya. Bagaimanapun, aku akan selalu mendukung dan melindunginya. Dulu dia memilihku sebagai suami, bisa membantunya. Aku sudah sangat senang. Xinyan, terima kasih. Suami pun palsu. Hei orang-orang, usir 2 orang gila ini keluar. Hei orang-orang, Jangan buang tenaga, tidak akan ada yang datang.
Kamu pikir kamu masih istri sulung keluarga Qin sekarang? Kamu ingin menikah masuk keluarga Qin, jadi nyonya muda ya? Baiklah. Lihat dulu apakah para sesepuh keluarga Qin setuju atau tidak. Yuan Shen. Sebelum melangkah masuk pintu ini, kamu masih bisa mundur. Kalau sudah tahu salah, aku bisa memaaf. Jiang Sisue, kamu semakin tidak becus. Tidak bisa menangani wanita simpanan Ashen di luar. Berani-beraninya bawa orang ke hadapanku, ibu, kali ini berbeda. Tidak berguna, cuma rumput liar tidak berarti. Katakan, bagaimana caranya agar tidak mengganggu Ashen? Nyonya Qin, ini Anda harus tanya pada putra Anda. Kamu ini, Nyonya Qin, Anda akan menjadi nenek. wah, ayo, cepat duduk. Ashen tahu tidak soal ini? Sekarang kamu sudah hamil, jangan sembarangan jalan-jalan. Kalau terjadi sesuatu bagaimana? Terutama jangan dekat-dekat dengan wanita sial itu. Pasti tidak ada yang baik, ibu, aku istri Shen Ye yang sah. Sudah kubilang, kalau tidak bisa melahirkan anak laki-laki, kamu harus cerai dengan Ashen. Baik, cerai mudah, tapi kalian tidak takut. Grup Jiang menarik investasinya? Kamu yakin grup Jiang masih milikmu? Apa maksudmu? Apa? Para staf ahli grup Jiang sudah mengundurkan diri massal. Keluarga Jiang memberi makan dan minum dengan baik kepada orang-orang tua ini. Mereka berani mengkhianatiku. Kamu. Dasar perempuan tidak tahu malu, kamu sengaja mendekatiku. Mendapatkan kepercayaanku, ternyata sudah direncanakan lama. Kita berdua, siapa sebenarnya yang tidak tahu malu? Ibu, ini palsu, semua ini. Yuan Qian si perempuan tidak tahu malu ini, pakai software untuk menyatukan. Jangan percaya padanya, aku sangat mencintai Shen Ye. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang mengkhianatinya? Benarkah? Junpa, kejadian hari ini. Jangan sampai Shen Ye tahu, atau aku akan bunuh kamu. Yuan Qian, tidak ingin aku hidup tenang. Kamu juga jangan berharap bisa hidup. Sudah cukup, masih tidak malu. Jiang Sisue, kamu bukan hanya ayam yang tidak bertelur, tapi juga kucing yang suka selingkuh. Kamu segera keluar dari keluarga Qin, baik. Karena kalian tidak peduli dengan keluarga, jangan salahkan aku. Ibu, kamu selalu suka Tian-Tian. Mulai sekarang, kamu jangan berharap bisa melihatnya lagi. Jiang Sisue, Tian-Tian adalah darah daging keluarga Qin. Meskipun kamu pergi, jangan harap bisa membawanya. Jiang Sisue, Dena Tian-Tian dan aku, tingkat kecocokan 99,99%. Akulah ibu kandung Tian-Tian. Tante Yuan. Ternyata kamu ibuku. Tian-Tian sangat senang. Tian-Tian sangat merindukanmu. Jangan menangis. Kamu adalah Jiang Sining. Jiang Sisue, dasar perempuan tidak tahu malu. Sudah lama menipu keluarga Qin. Ibu, laporan Dena bisa dipalsukan, jangan tertipu. Orang luar. Tian-Tian, kamu masuk kamar dulu ya. Main-main dulu, ibu akan menemanimu sebentar, oke? Ja. Jiang Sisue, kalau tidak percaya, bisa bawa Tian-Tian sekarang. Untuk tes DNA, berani. Tidak mungkin, tidak mungkin. Jiang Sining, sudah meninggal 5 tahun lalu, aku melihatnya menghembuskan nafas terakhir. Begini. Kalau begitu, anggap saja aku hantu jahat dari neraka. Yang datang untuk mengambil nyawamu. Tidak mungkin. Lama tidak berjumpa, kakak baikku. Orang tua beberapa hari lalu bermimpi bertemu denganku, bilang mereka merindukanmu. Dan ingin sekali menemuimu. Aku mengerti. Aku benar-benar mengerti. Jiang Sining, kamu dengan sengaja mendekatiku. Untuk menghancurkanku. Menghancurkan semua yang kumiliki. Tapi semua itu sebenarnya milikku 5 tahun yang lalu. Pertunangan dengan keluarga Qin adalah milikku. Jiang Pharmaceutical milikku, cinta orang tua. Seharusnya juga milikku. Hidupmu yang bahagia sekarang.
seharusnya menjadi milikku. Jiang Sisui, aku terhadapmu. Bukan balas dendam. Hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Yuan Qian, aku ingin kau menikah denganku. Tuan Shen. Data masa lalu Yuan Qian sudah ditemukan. Jiang Sining. 5 tahun yang lalu, putri keluarga Jiang, Jiang Sining, dianiaya oleh anak angkatnya, Jiang Sisue, dan menghilang tanpa jejak. Tidak lama kemudian, Jiang Sisue melahirkan Nona Tian Tian dan mengambil alih identitas putri keluarga Jiang untuk menikah denganmu. Jiang Sining kemudian melakukan operasi plastik menjadi Yuan Qian yang sekarang. Bungaku. Ini akar hitam, sangat efektif untuk menghilangkan rasa sakit dan menghentikan pendarahan. Ternyata orang yang menyelamatkanku dulu adalah dia. Dan orang yang ingin kunikahi juga dia. Kita bukan terlambat jatuh cinta. Tapi bertemu kembali. Jiang Sining, apa yang tidak bisa kudapatkan? Kau juga tidak akan bisa mendapatkannya. Malakau. Sayang, kau baik-baik saja? Maaf, aku tidak sengaja. Bawa dia pergi, jangan pernah lagi menginjakkan kaki di keluarga Qin. Qin Shen, lihat baik-baik. Wanita di depanmu ini. Dia menggoda hanya untuk membalas dendam padaku. Kau pikir dia benar-benar mencintaimu? Tidak, dia tidak mencintaimu. Aku tahu. Kalau sudah tahu, kenapa kau masih keras kepala? Jiang Sisue. Terima kasih. Jika dia tidak datang mencarimu untuk balas dendam, aku tidak akan pernah bertemu dengannya. Dia bisa memanfaatkanku. Aku sudah sangat senang. Soal dia mencintaiku atau tidak, itu urusannya. Karena di hatiku, aku mencintainya. Aku hanya mencintainya. Kenapa? Kenapa Jiang Sining selalu mendapatkan segalanya, sementara aku harus kehilangan semuanya? Karena aku tidak pernah berniat jahat. Aku juga tidak pernah melakukan hal yang melukai hati nurani. Jiang Sisue, ini balasan untukmu. Ning Ning, kumohon, selamatkan aku. Dengan sifat Shen Ye, jika kau tidak membantuku, aku tidak akan bertahan hari ini. Ingatlah, kita tumbuh bersama. Aku adalah kakak angkatmu. Tolong bantu aku, ya? Ingatlah orang tua kita. Ingatlah orang tua kita. Baik. Ning, apa maksudmu ini? Ingin bertahan hidup? Baik, kalau begitu mengakulah di depan orang tua. Ceritakan semua perbuatan jahatmu satu persatu. Lihat apakah mereka akan memaafkanmu. Baik. Aku pantas mati. Aku seharusnya tidak. Untuk mendapatkan harta keluarga Jiang. Membunuh orang tua yang membesarkanku. Aku pantas mati. Aku seharusnya tidak. Untuk menikah dengan keluarga Qin, memberinya obat. Menjebak adikku, dan tidak seharusnya berbohong. Mencuri anaknya. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Sudah terlambat. Aku tidak akan memaafkanmu. Orang tua juga tidak akan. Jangan takut, aku di sini. Ashen, Bawa dia keluar. Ya. Pergi. Tidak. Tidak. terima kasih atas perhatian kalian selama ini. Aku harus pergi. Oh ya, Arong. Tolong berikan ini kepada Ashen. Pergi begitu saja. Kenapa tidak memberikannya langsung padanya? Namaku palsu, identitasku palsu, bahkan sejak awal. Masuk ke klub, semua hanya untuk memanfaatkannya. Sekarang semuanya sudah berakhir. Hal-hal yang tidak nyata ini seharusnya ikut menghilang. Yuan Qian, siapa yang mengizinkanmu pergi? Kamu sangat ingin meninggalkanku, ya? Ashen, biarkan aku pergi. Sejak awal, aku menyembunyikan kebenaran. Mungkin aku yang kau cintai. Bukanlah diriku yang sebenarnya. Aku tidak pantas mendapatkan ini. Jika kau tenang dan memikirkannya, kau tidak benar-benar mencintaiku. Kau hanya terpesona oleh penampilan luarku yang palsu.
Bodoh. Bahkan jika sekarang ini palsu. Bagaimana dengan 6 tahun lalu? 6 tahun lalu, kau yang menyelamatkanku. Bukan? Kau adalah orang yang selama ini kucari. Kau pernah bilang, licorice hitam punya nama lain, yaitu tak terlupakan. Aku memang tidak bisa melupakanmu. Apa kau mencintaiku? Aku. Berani main satu ronde lagi denganku? Jika aku menang, kau tinggal. Jika kau menang, aku akan menghormati pilihanmu. Jika aku bisa mengambil joker dan tumpukan kartu yang acak, artinya aku menang. Sebaliknya, kau yang menang. Apa kau berharap aku menang? Ashen. Balik kartunya. Selamat. Kau menang. Meskipun aku menang, tapi aku rela kalah untukmu. Yuan Qian. Keputusan antara aku danmu tidak pernah ada di tanganku, tapi di tanganmu. Jadilah dirimu sendiri. Jalani hidup yang kau inginkan, cintai orang yang kau cintai. Dengan atau tanpa kehadiranku. Kaulah orang yang ingin ku cintai. Kakakipar, Halo. Mama tolong. Ayah memberontak. Tian-Tian. Aku sangat merindukanmu hari ini, dari pagi ingin menemuimu. Tapi ayah mengunciku di rumah, kalau bukan karena aku melompat dari jendela, sekarang masih dalam cengkeramannya. Tian-Tian, kamu benar-benar jahat. Halo, Shanye. Tian-Tian, kamu benar-benar jahat. Berani-beraninya melapor. Sayang, hari ini drama apa lagi ini? Lihatlah, kamu bekerja 12 jam sehari. Tidur 8 jam, hanya 4 jam bisa menemaniku. Selain waktu itu, kamu juga harus menemani si bungsu dan Tian-Tian. Dia ibuku, kalau tidak suka, cari ibumu sendiri. Dia juga istriku. Sayang, tapi kamu tidak bisa mengurung Tian-Tian. Aku kan sibuk mengerjakan pekerjaan rumah, tidak bisa pergi. Aku mengurungnya demi keadilan. Agar dia tidak diam-diam menemuimu, waktu bersamamu. Tidak lebih banyak dari waktuku. Ayo pulang. Kalau rumah ini tanpaku bisa seperti perang dunia, hari ini aku akan ambil cuti sehari. Ayo kita jalan-jalan. Hebat ayah. Caramu keren banget. Tidak bekerja sehari juga tidak apa-apa. Ayo. Kita sekeluarga jalan-jalan. Ayo. Ayah, ibu, aku sayang kalian, jangan pernah berpisah.